Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Prasetyo dengan NIM C1 Channel 19097. Kali ini saya akan membahas mengenai akad istiqna. Setelah minggu kemarin saya bahas mengenai akad salam. Dan ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah Akuntansi Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Rumi F. SE, MSI, CIKNA. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita langsung simak pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi akad istiqna. Bai'al istiqna atau biasa disebut dengan istiqna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Transaksi istiqna memiliki kemiripan dengan transaksi salam. Dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian, pada transaksi istiqna barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi istiqna dapat dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu tertentu pada masa yang akan datang. Kemudian kita akan bahas mengenai jenis akad istiqna. Ada yang pertama yaitu istiqna biasa, adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kemudian yang kedua ada jenis istiqna paralel. Ada suatu bentuk akad istiqna antara pemesan dengan penjual. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya pada mustajab, penjual memerlukan pihak lain sebagai sandi. Kemudian kita akan bahas mengenai dasar hukum syariah akad istiqna. Yang pertama tentu Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 282, ya orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan hendaknya kamu menulisnya dengan benar. Kemudian yang kedua, dari sunnah, Amir bin Auf berkata, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharumkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka terkecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya, perlakuan akuntansi untuk akad istiqna. Perlakuan akuntansi PSAK 104. Akuntansi istiqna diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 104 tentang istiqna. Terkait dengan pengakuan dan pengukuran transaksi, standar ini mengatur tentang penyatuan dan segmentasi akad, pendapatan istiqna dan istiqna paralel, istiqna dengan pembayaran tangguhan, biaya perolehan istiqna, penyelesaian awal, pengukuran taksiran rugi, perubahan pesanan, dan tagihan tambahan. Kita masuk ke akuntansi untuk penjualan. Pengakuan untuk setiap aset tergantung dari akadnya. Jika proposal, negosiasi, dan biaya serta pendapatan aset dapat diidentifikasi terpisah, maka akan dianggap akad terpisah. Jika tidak, maka akan dianggap satu akad. Jika ada pemesanan tambahan dan nilainya signifikan atau dinegosiasikan terpisah, maka dianggap akad terpisah. Kemudian akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui aset istiqna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istiqna kepada penjual. Aset istiqna yang diperoleh melalui transaksi istiqna dengan pembayaran tangguhan lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Mungkin hanya itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.